Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Isan dan teman-teman seperjuangan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Push and Pop Root Method. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi lebih dalam, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kelompok 1 itu siapa aja. Yang pertama, saya sendiri, Elita Karisma, dan teman saya, Istia Enza Rendiani, Sehat Ari Rezekinta Tinambunan, dan Rizky Anugrah Fidian. The next slide, kita masuk ke outline to our presentation. Di sini kami akan mempresentasikan 7 poin yang akan kita highlight dari pembuka, isi, dan penutup. Di pembuka itu ada apa itu navigator di Flutter, di isi ada konsep dasar push and pop, variasi metode navigasi, menghindari kesalahan dalam navigasi, manfaat penggunaan push and pop, dan di conclusion itu ada kesimpulan dan ada penutup daftar pustaka reference. The next slide itu ada point one presentation. Kita akan membahas 3 poin, yaitu apa itu navigator di Flutter, fungsi utama navigator, overview metode push and pop route. The next slide, kita welcome to our presentation, apa itu navigator di Flutter. Next slide, navigator adalah salah satu komponen penting dalam Flutter yang bertanggung jawab untuk mengelola navigasi antara berbagai halaman root dalam aplikasi. Navigator memungkinkan pengembang untuk mengatur dan mengelola stak halaman serta menangani transisi antara halaman-halaman tersebut dengan cara yang intuitif dan efisien. Baik, mungkin agar lebih mudah dan memudahkan pemahaman, saya akan menjelaskan konsep push and pop melalui contoh nyata. Nah, navigator di Flutter ini adalah pengelola transisi antar halaman dalam aplikasi. Jadi, mungkin teman-teman bisa membayangkan saat kita menggunakan aplikasi e-commerce. Jadi, ketika kita membuka halaman di tab produk, navigator akan menambahkan halaman ini di atas daftar halaman yang sudah ada. Jadi seperti tumpukan kartu. Dan tumpukan kartu ini yang disebut sebagai navigasi yang berbasis stack. Dengan navigator, kita dapat kembali ke halaman sebelumnya seperti halaman utama tanpa kehilangan data atau status halaman sebelumnya. Di next slide, kita masuk ke fungsi utama dari navigator. Jadi poin utamanya, poin pentingnya itu ada 3. Ada manajemen root. Manajemen root ini navigator yang bertindak sebagai pengontrol untuk menambah, menghapus, dan mengelola root halaman dalam aplikasi. Jadi setiap kali pengguna berpindah halaman, navigator mengelola stack root yang ada. Jadi seperti buku, teman-teman seperti buku, catatan yang menyimpan halaman yang sudah dibuka. Masuk kita ke fungsi yang kedua, yaitu navigasi berbasis stack. Navigator menggunakan struktur data stack untuk menyimpan halaman yang telah dibuka, halaman yang terakhir dibuka berada di atas stack, dan halaman sebelumnya tetap ada di bawahnya, memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman sebelumnya dengan mudah. Jadi, halaman yang terbaru selalu berada di atas. Fungsi yang ketiga yaitu transisi halaman. Navigator menyediakan berbagai cara untuk melakukan transisi antar halaman, termasuk animasi yang ada efek visualnya yang membuat user experience-nya lebih menarik. Jadi dengan adanya pengalaman pengguna dan animasi itu membuat user experience-nya juga menarik dan sangat mulus. Kita masuk ke next slide yaitu overview metode push and pop root. Definisi
Dalam konteks navigasi aplikasi, metode push and pop adalah teknik yang digunakan untuk mengelola transisi antar halaman root dalam aplikasi Flutter. Konteks penggunaan, navigasi adalah aspek penting dalam pengembangan aplikasi mobile dan Flutter menyediakan API yang sederhana dan efisien untuk mengimplementasikan navigasi ini. Di Flutter itu ada dua metode utama yang mengatur stak halaman. Ada push and pop. Saya akan coba menjelaskan melalui case study. Jadi teman-teman bisa bayangkan aplikasi pemesanan tiket bioskop. Awalnya itu kan pengguna berada di halaman daftar film. Ketika mereka memilih sebuah film, pasti aplikasi menampilkan halaman yang detail tentang filmnya kan. Nah, ini adalah contoh penggunaan push. Dan kalau kita kembali ke halaman sebelumnya, ke daftar film tersebut, itu merupakan metode pop yang digunakan. Metode push ini seperti menambahkan kartu baru di atas tumpukan. Untuk contoh ini, digunakan menavigasi ke halaman baru dengan material page route sebagai root yang dibangun oleh fungsi builder builder yang mengembalikan halaman detail film page. Nah, navigator akan menampilkan halaman detail film. Metode pop ketika pengguna selesai melihat detail film dan ingin kembali ke halaman sebelumnya, kita gunakan pop. Analoginya seperti mengambil kartu teratas dari tumpukan. Sintaksnya, navigator .pop konteks, navigator akan menghapus halaman detail film dan kembali ke halaman sebelumnya. The next slide, poin kedua itu akan dibahas oleh teman kita, Mas Sehat Ari. Kepada Mas Sehat, disilahkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah poin kedua, presentation konsep dasar push and pop. Dalam konsep dasar dari push and pop dalam root method adalah pada navigasi di Flutter menggunakan stack tumpukan sebagai struktur data untuk mengatur halaman root. Stack terdiri yang pertama, push berarti menambahkan halaman baru ke tumpukan, bisa dikatakan top of the stack. Yang kedua adalah pop berarti menghapus halaman teratas dari tumpukan dan kembali pada halaman sebelumnya. Contoh sederhananya mungkin seperti ini. Yang pertama push dari halaman satu menuju ke halaman 2, terus selanjutnya akan beralih ke halaman 3. Nah, berikutnya adalah contoh pop. Kita akan kembali dari halaman ketiga dan kembali ke halaman kedua dan seterusnya. Oke, mungkin next slide. Selanjutnya adalah penggunaan data dengan push and pop. Flutter memungkinkan untuk mengirimkan data saat push, sedangkan pop eh, menerima data. Oke, penjelasan yang pertama yaitu mengirim data pada saat pop. Ilustrasinya adalah seperti berikut pada gambar, yaitu dengan melakukan build. Contohnya adalah detail page dengan mengirim data hello from home page. Berikutnya yang kedua adalah menerima data pada saat pop, yaitu membuat navigator pop, yaitu konteksnya dengan eh, menerima data from detail page. Berikutnya adalah ketiga, mengambil data dari pop di push dengan menambahkan on preset sama async, terus eh, terus mengambil data pada halaman detail page, terus mencetak data yang diterima. Oke, mungkin berikutnya. Poin yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Hari. Itu selanjutnya poin yang ketiga, yaitu untuk variasi metode navigasi. Nah, baik pada variasi metode navigasi ini ada beberapa poin yang harus kita cermati. Itu yang pertama yaitu menggunakan metode push.
Metode push digunakan untuk menambahkan rute baru ke tumpukan atau stak navigasi. Dalam konteks Flutter, ini dilakukan dengan menggunakan navigator push. Lalu yang kedua, itu menggunakan metode pop. Metode pop digunakan untuk menghapus root dari tumpukan dan kembali ke root sebelumnya. Ini dilakukan dengan navigator.pop. Yang ketiga, yaitu ada metode push replacement. Metode ini digunakan untuk mengganti root saat ini dengan root baru tanpa meninggalkan riwayat navigasi. Ketika menggunakan push replacement, rute lama akan dihilangkan setelah rute baru sepenuhnya dimuat dan animasinya selesai. Lalu yang keempat, itu menggunakan metode push and remove until. Metode ini menambahkan root baru ke tumpukan sedangkan menghapus semua root sebelumnya sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Parameter kedua yaitu predikat yang menentukan kapan harus berhenti dan juga menghapus root. Next, poin keempat akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Enza. Baik, untuk poin keempat, yaitu menghindari kesalahan dalam navigasi. Eh, poin yang harus cermati dalam membuat navigasi. Yang pertama, menggunakan navigator yang benar. Di sini pengembang harus memastikan untuk menggunakan navigator push, navigator pop, dan navigator push replacement dengan cara yang sesuai. Hindari push yang berulang kali tanpa pop yang tepat. Yang kedua, mengelola kontrol navigasi. Gunakan navigator untuk menjaga status aplikasi jika Anda menggunakan set full widget, pastikan Anda memperbarui status saat berpindah antar halaman. Yang ketiga, gunakan name root. Untuk menghindari kesalahan, pengembang bisa menggunakan name root. Ini membuat kode lebih mudah dibaca dan mengurangi kesalahan penulisan name root. Yang keempat, uji navigator handler. Lakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengendali navigasi berfungsi dengan benar. Dengan benar untuk pengguna yang masuk atau tidak masuk. Pastikan semua root berfungsi seperti yang diharapkan dan tidak ada yang terlewat. Poin kelima, manfaat penggunaan push dan pop. Yang pertama, pengalaman pengguna yang lebih baik. Di sini, pengguna dapat dengan mudah berpindah antar halaman tanpa kehilangan konteks atau data yang telah diisi. Yang kedua, manajemen state. Uh, Manajemen state ini stack navigasi memungkinkan pengelola state yang lebih baik di mana setiap halaman dapat menyimpan informasi yang relevan. Yang ketiga, fleksibilitas dalam navigasi, yaitu metode ini memungkinkan pengembang untuk membuat alur navigasi yang kompleks seperti navigasi bersarang atau modal. Yang terakhir, dukungan untuk animasi. Flutter menyediakan dukungan untuk animasi transisi antara halaman saat menggunakan push dan pop, meningkatkan pengalaman visual pengguna. Poin keenam yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu metode push dan pop adalah alat dasar yang sangat penting dalam Flutter untuk mengelola navigasi. Yang kedua, memahami cara metode ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan aplikasi yang responsif, intuitif, dan user-friendly. Yang terakhir, dengan memanfaatkan kedua metode ini, pengembang dapat mengimplementasikan navigasi yang kompleks dan efisien yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi modern. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Iksan dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.